Bupati Purwakarta Ambu Ane Ratamustika serahkan surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta formasi tahun 2021. Sebanyak 49 pegawai angkatan pertama usulan 2021 dikukuhkan langsung oleh Bupati Purwakarta pada Senin pagi di halaman Taman Maedatar Komplek Pemda Purwakarta. Pengukuhan P3K kali ini merupakan bentuk upaya pemerintah untuk memenuhi kekurangan guru yang berstatus PNS. Ambu Ane mengungkapkan pihaknya telah mengajukan sekitar 350 formasi P3K usulan tahun 2022 untuk bidang pendidikan dan non-pendidikan. Sehingga bagi calon pegawai yang tidak lolos pada formasi 2021 bisa mengikuti seleksi untuk tahun usulan 2022. Ambu Ane juga usulkan mekanisme pengangkatan P3K agar diisi oleh para guru honorer dan tenaga harian lepas yang sudah mengabdi di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta. Nah, inilah yang harus diapresiasi. Ya, kita berikan penghargaan kepada mereka yang sudah melakukan pengabdian, bukan sebagai PNS tapi tetap bekerja di lingkungan pemerintah daerah. Jadi saya tetap mengusulkan untuk pengangkatan P3K ini adalah masa pengabdian yang sudah dilakukan di Kabupaten Purwakarta, khususnya di masing-masing bidang ya, yang sudah menjadi guru honorer puluhan tahun itu untuk diangkat menjadi P3K, atau ya sudah jadi THL beberapa tahun itu juga diangkat P3K. Saya tetap mengusulkan melalui BKPSDM ke pusat mekanismenya seperti itu, sehingga bukan lagi menambah pegawai, jadi akan makin gemuk nanti kita pegawainya, karena kita juga nggak mungkin memberhentikan orang yang sudah hari ini statusnya non PNS, baik itu THL maupun honorer, kan guru honorer, kan kasihan mereka sudah melakukan pengabdian. Ya mudah-mudahan usulan saya bisa diakomodir oleh pusat. Tim Liputan melaporkan. Pekan keempat bulan suci Ramadan, Bupati Purwakarta Ambu Ane Ratamustika belusukan ke 4 desa yang ada di Kecamatan Sukasari. Mulai dari Desa Kutamana, Desa Kertamanah, Desa Ciririp, hingga Desa Sukasari. Terlihat antusias para warga menyambut kedatangan rombongan di tiap desa. Tak hanya sekedar menyapa warga Kecamatan Sukasari, Ambu Ane juga menyerahkan 1.124 paket OPM bersubsidi dan 500 paket bantuan sembako. Kaperyogian, Bade Sasi Saum, kita melaksanakan OPM di 5 desa sekecamatan Sukasari. Diawali tadi sebelumnya yaitu Bazar Murah di Kecamatan Jatiluhur. Di Kecamatan Sukasari sendiri mendapatkan paket untuk OPM itu 1.124 paket ya, dibagi untuk 5 desa. Nah, berbarengan dengan kegiatan hari ini juga kita menyerahkan 500 paket sembako dari dana CSR perusahaan, yaitu PJT 2 yang kita serahkan dengan forum CSR kepada 2 masyarakat, masyarakat di 2 desa, yaitu Desa Ciririp dan Desa Sukasari. Saya yakin masyarakat sangat membutuhkan untuk sembako ini, apalagi ada kenaikan kan dengan tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Mudah-mudahan bisa membantu mereka. Mangga Bu. Nah, atau biasa calik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Liputan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Purwakarta bersama Basnas upayakan kesejahteraan guru dinia takmiliyah atau DTA dan guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ se-Kabupaten Purwakarta melalui pemberian bantuan insentif sebesar Rp600.000 untuk 455 guru DTA dan Rp400.000 kepada 150 guru TPQ diserahkan langsung oleh Bupati Purwakarta Ambu Ane Ratamustika pada pagi tadi di Balai Sawala Yudhistira. Ambu Ane mengapresiasi seluruh guru DTA dan TPQ yang sudah mengabdi dan berdedikasi pada pembangunan dengan membentuk anak-anak di Kabupaten Purwakarta yang berakhlakul karimah. Penyaluran bantuan insentif bagi guru ini merupakan salah satu dari seluruh rangkaian kegiatan di bulan suci Ramadan tahun ini yang dilakukan oleh Basnas Kabupaten Purwakarta dalam upaya membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Ramadan ini ada beberapa giat yang dilakukan oleh Basnas. Yang pertama adalah pendistribusian 1.300 paket sembako untuk para duafa
kemudian ada Tebar 2022 Al-Quran. Kemudian kemarin kami menyampaikan CSA dari PT Tiki itu untuk bedah musola di Kecamatan Tegalwaru. Kemudian yang terpenting adalah adanya gerakan Cinta Zakat, di mana waktu itu Ibu Bupati beserta Sekda, Asda, dan para kepala dinas, kemudian para camat dan kepala desa langsung menyetorkan zakatnya ke Badnas, mengikuti apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan Bapak Gubernur. Nah, kemudian yang terakhir adalah giat kita, yaitu pendistribusian insentif bantuan insentif untuk 455 lembaga DTA dan 150 lembaga FKPKI. Tim Liputan melaporkan. Untuk memastikan perjalanan mudik Idul Fitri 1443 Hijriah berjalan dengan aman, sehat, dan nyaman, Pemkab Purwakarta akan sebar surat imbauan agar gedung-gedung pemerintahan, terutama bagi yang berada di jalur alternatif, dijadikan rest area untuk para pemudik. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Purwakarta Ambu Ane Ratamustika usai gelar rapat koordinasi virtual di Aula Janaka Komplek Pemda Purwakarta. Sementara itu, menyikapi cuaca ekstrim yang masih terjadi, Ambu Ane instruksikan dinas teknis terkait untuk melakukan upaya mitigasi serta kajian pembenahan terhadap bencana alam dan dampaknya. Selain itu, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, selama kegiatan wisata yang biasanya dilakukan masyarakat pasca Idul Fitri hari pertama, Ambu Ane tekankan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan aturan lainnya sesuai dengan peraturan PPKM level 1. Yang kedua, tentu saja adalah wisata. Kemarin sudah dilakukan rapat koordinasi dengan seluruh pengelola pariwisata. Mereka harus mempedomani yang pertama adalah kaitan dengan penerapan protokol COVID yang mengikat, yaitu pelaksanaan PPKM level 1 gitu ya. Yang kedua adalah untuk menggiring transaksi non tunai di tiap-tiap kalau ada sinyal, kalau yang besar-besar lah. Kalau yang di desa-desa yang tidak ada sinyal kan akan sulit sekali mereka melakukan transaksi non tunai. Ini kaitan dengan menghindari penyebaran COVID-19. Tim Liputan melaporkan. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di jembatan Tol Cikopo Palimanan, sekitar 200 meter dari Posko Cikopo, dan memasuki H-4 Hari Raya Idul Fitri 2022. Dapat saya sampaikan kondisi arus lalu lintas di sejumlah tol di Kabupaten Purwakarta seperti Tol Cikopo dan Tol Cipali terpantau sangat padat, di mana kendaraan mayoritas berplat nomor B terlihat sangat memadati gerbang Tol Cipali menuju arah Cirebon dan Jawa Tengah, yang tentunya kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi dari para pemudik. Sementara itu, Pemda Kabupaten Purwakarta membuat beberapa kebijakan terkait arus mudik 2022, yang diantaranya adalah dengan menjadikan seluruh kantor dinas yang berada di wilayah jalur mudik menjadi rest area, yang tentunya dapat digunakan sebagai tempat istirahat bagi para pemudik. Dan berikut keterangan pasti dari Bupati Purwakarta Ambu Ane Ratamustika. Yang pertama adalah persiapan menghadapi cuti bersama hari libur, karena bersamaan dengan dua agenda. Yang satu adalah ada kultur masyarakat kita, yaitu mudik dan wisata pasca Idul Fitri hari pertama. Nah, itu kita sudah melakukan koordinasi dengan leading sektornya untuk mempersiapkan, dan saya tadi akan membuat surat himbauan bahwa gedung-gedung pemerintahan akan dijadikan rest area, terutama dari jalur alternatif untuk pemudik. Dalam mengantisipasi kemacetan yang terjadi saat arus mudik Lebaran 2022, Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta bersama TNI dan Polri siagakan 150 orang personil yang disebar ke berbagai titik yang menjadi sumber kemacetan di wilayah Purwakarta. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Purwakarta Pramuji Nugroho saat menerima kunjungan dari Kementerian Perhubungan yang meninjau kondisi lalu lintas di sepanjang Tol Cikopo Palimanan. Sejak tanggal 26 April kemarin kita sudah
menyiapkan tim sebanyak sekitar 150 orang bersama-sama dengan TNI Polri ya untuk ikut serta mengamankan PAM Lebaran tahun 2022 ini. Itu kami menempatkan personil yang tergabung dengan titik pos utama terpadu 3 titik plus 8 titik yang tersebar di wilayah Purwakarta. Kita antisipasi 3 titik itu titik-titik yang akan menjadi sumber kemacetan imbas dari rekayasa lintas di tol Cipali ya khususnya ya, karena memang rencana mulai hari ini juga ada one way, imbasnya pasti akan ke jalan provinsi dan jalan kabupaten di kita harus siap. Nah itu tim itu bekerja 24 jam terbagi dari 2 shift, itu sekitar 150 betul ya, 150 orang. Tim Liputan melaporkan. Momen hari terakhir gelaran Bazar Ramadan dimanfaatkan warga untuk menyetok keperluan bahan pangan di hari raya nanti. Sejak pagi terlihat antrian panjang didominasi oleh ibu-ibu yang ingin membeli daging, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya memenuhi halaman Balai Indung Rahayu Purwakarta. Bupati Purwakarta, Bu Ane Ratamusika yang meninjau langsung, menilai antusiasme masyarakat di hari terakhir ini justru lebih tinggi dibandingkan saat awal dibukanya Bazar Ramadan. Ini adalah bazar terakhir dari seluruh rangkaian Bazar Ramadan yang sudah kita laksanakan di 10 kecamatan. Jadi ini terakhir penutup hari ini. Dan ternyata di luar dugaan antusiasme pengunjung lebih tinggi daripada yang awal gitu ya. Tapi kita memang sudah persiapan, misalkan daging sapi kita sudah siapkan 2 ton, terus kemudian daging kerbau itu 5 kintal, minyak kemasan ada 1.300 liter dan minyak curahnya ada 200 liter. Dan yang lainnya juga kita siapkan sayuran gitu ya, kemudian keringan, kue-kue. Tapi ya tadi karena masyarakatnya tidak sabaran, mereka dorong-dorong, kita khawatir yang hamil, yang ibu yang bawa balita gitu ya. Jadi kita jagain lah tadi. Tapi alhamdulillah lancar. Ambu Ane menambahkan, beberapa komoditi sayuran justru mengalami penurunan harga dikarenakan masa panen yang cukup panjang. Namun Ambu Ane memastikan kenaikan harga pada bahan pokok lainnya masih dalam batas wajar dan tidak ada kelangkaan meskipun permintaan bahan pokok meningkat seiring dengan peningkatan konsumsi masyarakat. Tim Liputan melaporkan.